perkuliahan akan segera kita mulai, jadi tolong dinyalakan kameranya. Oke, sekali lagi saya masih menunggu yang lain untuk menyalakan kamera. Baru ada 5 orang yang menyalakan kamera, jadi saya masih menunggu yang lain. Baru ada 6 orang yang menyalakan. Saya masih menunggu yang lain. Saya tidak akan mulai kuliah sampai semua menyalakan kamera. Informasi ini dari pertama ini biasanya dibanding sama yang selalu berarti ada makanya sih saya Angga, kamu belum menyalakan kamera. Angga Sofyan di Taufik. Di tempat saya udah nyala, Pak. Di sini belum. Ya, ya. Oke, baik. Pagi ini kita akan membahas mengenai distributed system. Ya, jadi distributed system itu adalah bahasa Indonesia sistem terdistribusi. Ini adalah ketika komponen-komponen, terutama komponen fisik sistem informasi itu tidak berada pada satu lokasi yang sama
baik itu lokasi yang dalam range dekat gitu ya, seperti di kampus kita, ataupun juga yang secara geografis berjauhan, ya, lain daerah, lain pulau, lain negara. Nah, apa yang Anda gunakan saat ini di smartphone, ya, berbagai aplikasi Microsoft Teams ini, kemudian juga situs kuliah, itu adalah contoh aplikasi sistem terdistribusi. Ya. Jadi Anda bisa teleconferencing dari rumah menggunakan gawai yang Anda miliki. Saya juga demikian, namun datanya disimpan di mana, pengolahan datanya bagaimana, dan ada di mana kita juga tidak tahu. Bahkan sekelas Facebook sekalipun, misalnya kemarin salah satu engineer Facebook mengatakan sekali data dari user masuk ke dalam sistem Facebook, ini berarti Facebook sendiri, WhatsApp, dan Instagram, mereka tidak tahu data itu akan diletakkan di mana. Ya. Jadi kalau kalian mengunggah foto ke Instagram atau kirim pesan WhatsApp gitu ya, itu datanya disimpan di server yang mana itu mereka tidak tahu. Karena ada banyak sekali. Dan dari sudut pandang pengguna, itu tidak penting. Ini yang disebut sebagai transparan. Ya, transparan itu artinya apa yang ada di balik layar, pengolahan data dan lain sebagainya, itu tidak akan pernah kelihatan. Ya. Dan itu bagi suatu sistem informasi adalah hal yang baik. User atau pengguna, siapapun yang berada di luar sistem informasi dan berinteraksi dengan sistem informasi tersebut, memang tidak seharusnya tahu apa yang terjadi di belakang layar. Sebab kalau tahu, itu nanti bisa digunakan untuk memanipulasi. Ya, untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Oke, saya akan share dulu layarnya ya, presentasi. Sorry. Ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Jadi ini ya, kita sekarang masih berada di tahapan desain. Karena mungkin sekali sistem yang akan kita gunakan atau yang sedang Anda kembangkan itu, dan beberapa saya lihat memang seharusnya menggunakan terdistribusi. Ya, desain terdistribusi. Nah, awalnya distribusi ini hanya terjadi di dalam satu lingkup organisasi secara internal, ya, secara lokal istilahnya. Dan kemudian hadirlah internet sehingga muncul teknik-teknik dan peralatan yang memungkinkan sistem itu terdistribusi melalui area yang lebih luas, melalui internet, dan menembus batas-batas geografis. Nah, jadi nanti kita akan melihat ya desainnya, itu ada dua desain utama sebetulnya untuk distributed system, yaitu file server dan client server. Nah, untuk desainnya sebetulnya
itu desain dalam artian proses bisnisnya itu tidak masalah. Ya. Proses bisnis utama tetap berjalan. Hanya saja ketika sistem ini diluncurkan, digunakan, diinstalasi, diimplementasikan pada lokasi yang berbeda, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Ya. Lalu, karena sistemnya itu terdistribusi, semakin banyak komponen yang mungkin akan mengalami kegagalan atau hambatan. Contoh, ya, kita pakai satelit untuk berkomunikasi. Gitu ya. Ya, kalau satelitnya rusak, tidak bisa dipakai atau ada gangguan cuaca, ya komunikasinya mati. Ya, kita pakai kabel, menyewa dari misalnya PT Telkom atau XL atau yang lain, kabelnya putus, ya sudah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Nah, jadi karena ketika kita memperluas jangkauan sistem informasi kita itu kita memasuki wilayah dan juga kewenangan pihak yang lain di luar organisasi, maka kita menjadi tergantung pada mereka. Nah, untuk itu perlu ada strategi khusus untuk memastikan keandalan sistem, ketersediaan sistem, kinerja, dan terakhir kemampuan untuk selamat jika ada bencana atau gangguan, survivability. Ya. Oke. Nah, ketika sistem itu didistribusikan dalam satu wilayah yang sama, dalam artian satu gedung yang sama atau satu kompleks yang sama, seperti di kampus kita, itu disebut sebagai local area network, karena memang ya hanya di lokal, di satu kampus atau satu gedung. Kampus pun itu biasanya merujuk kepada satu kampus yang berada pada satu tempat yang sama. Ya, kalau Atmajaya, ya di Babarsari. Begitu kampus Merican itu dilibatkan, nah itu sudah bukan local area network lagi. Ya, Gajah Mada seperti itu di Bulak Sumur sana. Ya. UNY juga di Karangmalang. Nah, yang pertama kali teknologi atau teknik yang dipakai pertama kali itu adalah file server. Jadi sistem terdistribusi ini awalnya digunakan untuk saling bertukar data, ya, file. Maka file server ini diletakkan di, file-file yang akan di-share itu diletakkan di file server. Nanti pihak-pihak yang membutuhkan tinggal ngambil file tersebut untuk ya diolah atau dilakukan hal-hal yang lain. Kalau sekarang kita melihat ide file server ini mirip seperti kalau Anda menggunakan cloud drive, entah itu Google Drive, entah itu OneDrive-nya Microsoft, atau Dropbox, atau Box, atau iCloud kalau Apple, gitu ya. Jadi itu seperti itu. Jadi server itu hanya tempat ya di sini ya untuk meletakkan file data kita. Nah, nanti klien-klien yang memerlukan tinggal ngambil data ini, dikirim ke sini. Nah, maka file server itu bisa diibaratkan adalah hard disk eksternal dalam ukuran yang sangat besar. Ya. Atau flash disk dalam ukuran yang sangat besar yang bisa diakses melalui jaringan lokal. Nah, secara teknis ya untuk hardware, file server ini tidak perlu hardware yang top, gitu ya. Prosesornya misalnya yang kelas dual core saja, core i3 saja cukup. Memori juga tidak perlu terlalu besar, ya. Yang perlu besar itu adalah media penyimpanan hard disk ya. Itu satu, dua, koneksi jaringannya. Ya. Maka biasanya file server itu beroperasi pada jaringan dengan media kabel yang bisa mencapai bandwidth atau kapasitas 10 gigabit per detik. 10 gigabit per detik.
ini. Kenapa? Yang diambil dari sini itu file utuh besar gitu ya, dan ditransfer ke sini. Nanti di klien akan diolah. Kalau sudah selesai kembalikan lagi ke sini. Maka ini penuh biasanya. Ini. Ya. Nah, permasalahan dengan file server itu adalah satu, data yang berseliweran atau lalu lintas traffic data di dalam jaringan itu besar sekali. Ya. Lalu juga butuh klien atau komputer yang di tempat klien itu yang kuat. Ya. Karena apa? Pengolahan datanya ada di klien, bukan di server. Server hanya menyimpan dan mencarikan data. Lalu data pengendalian data ini desentralisasi. Server tidak bisa mengendalikan apa yang boleh dirubah dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa. Karena apa? Datanya ada di klien. Jadi seperti ini kira-kira ya. Anda bisa lihat anak panahnya, permintaan data itu kecil karena memang hanya kecil bandwidthnya. Begitu data yang dikirim, semua file yang dikirim ke sini besar. Ya. Ini 10 gigabit per detik itu kira-kira kalau diterjemahkan 1,25 gigabyte ya, per detik. Padahal kalau misalnya file film gitu ya yang 4 giga atau 5 giga itu butuh 4 detik. Jadi selama 4 detik jaringan itu tidak bisa dipakai karena sedang dipakai untuk mengirim file cukup besar ke salah satu klien. Untung hanya detik ya. Tapi ya, biasanya itu sudah cukup mengganggu. Nah, dan muncul teknik berikutnya atau teknologi berikutnya yang disebut sebagai arsitektur client server. Di sini kemudian komponen dari satu sistem terdistribusi itu dibagi menjadi 3. Ya. Dan nanti tiap-tiap komponen atau sering disebut sebagai tier itu terjadi pengolahan. Hanya pengolahannya apa? Nanti kita lihat. Lalu tiap-tiap tier itu juga bisa ditangani oleh mesin yang berbeda pada lokasi yang berbeda. Oke. Nah, jadi nanti seperti ini. Permintaan kepada server, ya, satu data, pengolahan datanya juga ada di server. Nah, nanti hasilnya dikirimkan ke klien. Ini yang basic. Ya. Nah, dengan klien server, ini tidak perlu desktop atau laptop atau klien yang kuat. Ya. Sekelas smartphone kalian saja bisa. Tidak perlu laptop yang besar atau desktop yang kuat gitu ya. Tidak. Sebagian besar pengolahan datanya ada di server yang merupakan sumber datanya juga ada di situ. Sehingga ya lebih cepat dan mengurangi traffic jaringan. Ya. Ini. Dan dengan client server arsitektur itu terjadi atau mendorong ya lingkungan sistem yang terbuka. Artinya bisa saja komputer saya pakai Windows, servernya pakai Linux, nanti yang lain pakai Mac, gitu ya. Sorry, sebentar. Oke, jadi ini bedanya file server dan client server. Kalau file server pengolahan data itu hanya di klien, kalau client server itu ada di klien dan server. Nanti kita lihat apa saja bedanya. Concurrent data akses data oleh lebih dari satu klien secara bersamaan. Kalau file server itu low, karena apa? Satu file ini hanya bisa dipakai oleh satu klien pada satu saat, gitu ya. Jadi harus gantian. Kalau client server ini bisa bareng. Penggunaan network juga lebih efisien client server. Kenapa? Hanya data yang diperlukan saja yang lewat. Keamanan itu lebih bagus yang client server karena pembatasannya ada di server, gitu ya. Lalu, nah ini untuk pemeliharaan software ini lebih murah file server karena softwarenya hanya satu.
Sedangkan kalau client server itu banyak sekali komponen-komponennya. Ya. Tapi untuk fleksibilitasnya itu lebih besar di client server karena pakai komponen apapun bisa. Ya. Nah, tadi saya mengatakan ada 3 tier ya, atau 3 lapis minimal di dalam client server, yaitu fungsi manajemen data. Ini yang mengendalikan dan mengelola data, menyimpan data, ya, keamanan data dan lain sebagainya. Ini biasanya merupakan tanggung jawab dari software manajemen basis data atau database management system. Kemudian ada tier presentasi, yaitu tier yang bertanggung jawab untuk menampilkan hasil pengolahan data kepada klien. Input dan output itu ada di sini. 3, fungsi analisis data. Ini yang mengolah data. Jadi kalau data manajemen menyimpan, data presentasi itu input output, ini yang analisis datanya, melakukan pemrosesan data. Ya. Nah, nanti perkembangannya kemudian ya, muncul di dalam tadi selain server dan klien muncul ada application server, ada database server dan lain sebagainya. Ya. Dan kemudian dengan bertambahnya kemajuan pada teknologi virtualisasi, ya, sekarang satu server fisik itu bisa dimuati lebih dari satu server virtual. Jadi dalam satu mesin itu bisa ada seolah-olah lebih dari satu server. Nah, idenya dari virtualisasi ini sebenarnya adalah untuk memanfaatkan kapasitas menganggur. Ya. Jadi pernah dilakukan survei, gitu ya. Utilisasi atau penggunaan server-server di banyak korporasi besar itu hanya sekitar 30%. Ya. Jadi banyak yang nganggur sebetulnya. Kenapa beban kerjanya tidak terlalu besar? Biasanya yang lambat itu adalah pada input dan outputnya. Tapi kalau pengolahan datanya justru tidak. Karena cepat sekali pengolahan data itu. Yang menjadi bottleneck itu adalah jalur data keluar dan masuk ke dalam sistem. Nah, maka kemudian dilakukan virtualisasi. Jadi tadi satu server fisik bisa memuat lebih dari satu server virtual. Nah, dengan virtualisasi ini, utilitas server naik dari sekitar 30% menjadi lebih dari 80%. Ya, sehingga lebih efisien. Lalu ini ya, 3-tier client server architecture tadi. Nah, jadi nanti itu ada klien, ada server aplikasi, ada middleware. Middleware yang menjadi perantara. Ya. Kalau Anda misalnya akan menggunakan jasa satu bank untuk pembayaran di aplikasi Anda, ya, maka oleh bank itu Anda tidak akan diberi akses ke sistem aplikasi mereka. Apalagi nanti ke core banking, enggak. Ya. Anda akan diberi akses ke middleware. Lalu middleware ini yang akan nanti mengakses misalnya internet banking atau mobile banking atau ATM. Jadi tiap-tiap aplikasi ini punya kekhususan. Ada aplikasi kalau bank ya, ada aplikasi server server dan aplikasi untuk internet banking, server dan aplikasi mobile, server dan aplikasi ATM, server dan aplikasi transfer itu ada sendiri. Transfer itu kan macam-macam, ada yang Swift, ada yang Prima bersama gitu ya. Nah, nanti baru mereka melalui middleware yang lain lagi masuk ke core banking. Nah, teknologi client server ini ya, nantinya itu akan menggunakan yang multi-tier tadi. Tapi dengan tetap ada 3 komponen tadi. Tampilan, pengolahan data, dan penyimpanan data atau manajemen data. Ya. Ini. Nah, nanti masing-masing komponen, terutama pada penyimpanan data dan pengolahan data, ya,
itu bisa terdiri dari lebih dari satu mesin. Ya. Aplikasinya bisa lebih dari satu mesin, database-nya lebih. Bahkan nanti database itu antara datanya dengan software database manajemen sistemnya bisa dipisah. Jadi database servernya misalnya ada di Jakarta, datanya itu disimpan di Batam, itu bisa. Kemudian application servernya ada di entah di mana juga bisa. Nah, lalu berkat teknologi ataupun arsitektur yang multi-tier ini, ya, ini muncul istilah thin client. Ya. Jadi thin client itu klien yang tipis, gitu ya. Maksudnya adalah perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan client server ini tidak perlu perangkat yang memiliki kekuatan komputasi besar. Ini hanya cukup untuk input dan output saja. Contohnya apa? Mesin ATM. Mesin ATM itu kelihatannya besar begitu, tetapi komputernya itu sesungguhnya kecil sekali. Ya. Mesin ATM itu besar karena satu, dia menyimpan uang dan mekanisme untuk menerima setoran atau mengeluarkan uang. Itu sudah besar. Ya. Lalu mesin ATM itu juga besar karena apa? Dia dilapisi baja untuk melindungi mesin tersebut. Nah, tapi komputernya sendiri itu kecil, bahkan mungkin lebih kuat smartphone Anda daripada komputernya mesin ATM. Oke. Nah, tahapan evolusi selanjutnya dari client server itu adalah munculnya cloud computing. Ya, di mana cloud computing ini adalah implementasi client server, tapi melalui internet. Ya. Nah, bedanya apa dengan client server biasa? Pada cloud computing ini, user disediakan jasa komputasi. Jadi tidak lagi ada, oh ini hardware untuk aplikasi, ini hardware untuk database, tidak. Tapi ini jasa. Kita nggak tahu jasanya itu pakai hardware apa. Kita tidak tahu jasanya ini pakai software apa. Ya bisa milih sih, tapi bagaimana setting kita tidak perlu tahu. Ya, ada apa di baliknya kita tidak perlu tahu. Ya. Nah, contohnya cloud computing itu adalah iCloud. iCloud-nya Apple itu tidak murni milik Apple. Jadi iCloud itu berjalan di atas infrastruktur milik Microsoft dan Google. Jadi kalau iCloud itu dibuka, kita telusuri sampai ke kerangkanya, kita akan melihat infrastruktur milik Microsoft dan Google. Meskipun itu produk yang dijual oleh Apple. Nah, maka kalau Anda mau cloud storage gitu ya, seperti iCloud itu jangan beli iCloud karena pasti mahal gitu ya. Karena itu kan Apple itu sudah kulaannya dari Google dan Microsoft ya. Kalau mau lebih murah langsung ke Google dan Microsoft pasti lebih murah. Gitu ya. Oke. Nah, jadi sifatnya itu tuh kita hanya tinggal milih sumber daya komputasi apa yang akan dipakai di dalam cloud computing. Dan ini nanti biayanya itu berdasarkan penggunaan, pemakaian. Ya. Bisa pemakaian itu per jam, bisa pemakaian itu dengan satuan data yang dipakai, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar satu konsep yang disebut sebagai utility computing. Bahwa infrastruktur komputasi, seperti server dan lain sebagainya itu, menjadi mirip seperti listrik atau air. Ya. Kita hanya bayar dan menggunakan. Seperti telepon seluler juga. Kita tinggal pakai. Dan kita hanya membayar sejumlah pemakaian kita. Bisa prabayar, bisa pasca bayar. Ya. Kalau kita ingin nambah kapasitas, ingin nambah kekuatan komputasi, ya tinggal bayar. Ya. Jadi setelah dibayar, kekuatan komputasi atau kapasitas akan naik. Kita ingin milih server yang berbeda, misalnya. Tipenya berbeda, ya tinggal bayar. Ya, tidak kita perlu beli sendiri. Misalnya saya sekarang pakai server di Amazon itu menggunakan Linux. Kalau saya pengen server pakai Windows ya bisa, tinggal bayar. Ya. Ini.
Jadi utility computing seperti listrik, seperti air pump maksudnya ya, bukan air sumur. Tinggal bayar sesuai dengan yang dipakai. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Ya. Oke, jadi cloud computing itu mengubah yang tadinya itu investasi IT menjadi ya hanya biaya IT saja. Kalau investasi itu kan ada biaya tetap ya, dan biaya variabel. Tapi dengan cloud computing kita hanya perlu biaya variabel. Ya. Variabelnya apa? Variabelnya itu adalah biaya yang kita keluarkan untuk menggunakan sumber daya komputasi tertentu. Kita sewa 2 server untuk 2 bulan, ya 2 server 2 bulan itulah yang kita bayar. Nanti kalau kita hanya butuh 1, ya bulan berikutnya bayar 1. Kita butuh 10, bulan berikutnya bayar 10. Bahkan tidak perlu menunggu 1 bulan gitu ya. Kalau ada uang dalam hitungan menit, itu server baru yang akan kita butuhkan itu sudah siap untuk digunakan. Dan ini banyak sekali ya. Jadi banyak perusahaan besar itu sekarang menggunakan cloud. Karena apa? Dengan cloud ini kita mudah sekali menyesuaikan diri terhadap variasi atau juga naik turunnya kebutuhan. Contoh ya, ini kapasitasnya yang biru muda ini. Ya, Anda bisa lihat ini permintaan komputasinya yang biru ini. Ini sampai di sini ini masih tercukupi, tapi begitu menyentuh titik ini, ya, ternyata permintaannya melebihi dari infrastruktur. Dan ini ada jeda waktu ini. Ya. Kita harus beli dan setting server dan lain sebagainya, sehingga ketika sudah ada di sini masuk ini ya. Tapi ternyata naik lagi, nah, ini harus nambah lagi. Ternyata nambah lagi juga ternyata masih kurang. Nah, tapi kalau dengan cloud, berapapun yang kita minta, selama kita mampu bayar, ini bisa dituruti. Kapasitasnya akan selalu lebih besar daripada permintaan kita. Karena itu memang spesialisasi mereka. Selama kita mampu membayar, berapapun kapasitas, berapapun kekuatan komputasi bisa dilayani. Oke. Nah, kita lihat berbagai macam jenis layanan cloud. Ada SAS, itu ada software as a service. Contohnya apa? Google Docs, ya. Instagram, Facebook itu adalah software as a service. Ya, kita tinggal pakai, gitu ya. Lalu ada platform as a service. Kita bisa sewa server untuk misalnya Azure ini ya, untuk database management system. Jadi ada layanan-layanan kita tidak perlu install sendiri, kita tinggal pilih saya pengen database server dengan SQL, SQL, saya pengen database dengan MySQL bisa. Ya. Nah, lalu yang bawah ini infrastructure as a service, ini mirip seperti kalau kita nyewa server, jadi kosongan. Kita sewa itu kosongan, setelah itu diberi opsi. Mau diinstal apa? Bisa. Anda mau bikin aplikasi di situ? Silahkan. Gitu ya. Oke. Nah, karakteristik dari cloud itu apa? Pertama, layanannya itu on demand ya, dan self-service. Jadi kita sendiri yang menentukan. Saya pengen berapa server, berapa lama, kapasitas, kinerja, dan lain sebagainya. Bahkan saya bisa menentukan misalnya, saya pengen nyewa yang di region mana. Ya. Untuk mata kuliah manajemen basis data itu region yang saya pakai adalah region Singapura. Jadi server-server Amazon Web Service yang saya pakai itu ada di Singapura. Singapura di sebelah mana saya nggak tahu. Tapi saya juga bisa milih misalnya kalau pengguna saya ada di Eropa, ya saya pilih yang regionnya Eropa. Kalau pengguna saya di Amerika Serikat, itu pun juga ada lokasinya. Pantai Timur, Barat, atau Tengah. Oh, kalau Pantai Timur, ya sudah, saya pilih yang Pantai Timur misalnya. Oh, di Pantai Barat, ya saya pilih yang Pantai Barat. Ya, jadi, lalu rapid elasticity, ini kita bisa menaikkan atau menurunkan kapasitas dengan cepat.
Sekarang butuh 1 server, 2 hari lagi butuh 10 server, tidak masalah. Selama kita bayar, pasti bisa. Lalu akses jaringan yang luas, ya, bisa diakses dari manapun. Lalu resource pooling itu artinya apa? Mereka tuh mengumpulkan, pool, gitu ya, ngepool semua sumber daya komputasi yang kita butuhkan. Butuh server bisa, butuh database server bisa, apapun. Ya. Dan kita tidak perlu bingung-bingung mengenai bagaimana instalasinya, bagaimana security-nya, dan itu semua sudah diatur. Ya. Dan jasanya ini bisa diukur. Nah, ini untuk pengukurannya ini untuk apa? Untuk nanti pengenaan biaya. Nah, ini mungkin bagi Anda yang berminat untuk mendalami akuntansi manajerial ini bagus ini untuk topik skripsi ya. Bagaimana penetapan tarif di Amazon Web Service, penetapan tarif di Google, Cloud Platform, dan seterusnya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan ya, infrastructure as a service, ini layanannya, platform as a service, software as a service. Ya. Nah, tapi tidak semua organisasi itu boleh menggunakan cloud seperti Amazon, Google, atau Microsoft. Kenapa? Terbentur pada aturan, ya, regulasi. Contoh, Bank di Indonesia itu datanya tidak boleh disimpan di luar wilayah Republik Indonesia. Jadi kalau ada bank mau pakai Amazon Web Service misalnya, itu harus regionnya yang di Indonesia, tidak boleh di Singapura misalnya. Lalu pemerintah ini pada umumnya juga tidak boleh menyerahkan datanya kepada pihak asing. Ya, jadi kalau pemerintah Indonesia punya aplikasi, tidak boleh aplikasi itu di-hosting di penyedia jasa cloud seperti Amazon, Google, atau Microsoft. Kenapa? Itu pihak asing. Nah, ini harus menggunakan entah itu BUMN misalnya, atau ya buat sendiri, yaitu disebut private cloud. Jadi masih sama konsepnya, hanya kalau private cloud itu hanya khusus untuk organisasi tersebut. Ya. Nah, ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan ketika sebuah organisasi ini ingin menggunakan cloud, ya, karena tidak semuanya bisa, gitu ya, dan tidak semuanya cocok. Ya. Yang perlu kita perhatikan itu banyak, tapi salah satu biasanya adalah cost. Ya. Jadi bayangkan bahwa ada perubahan dari tadinya ada biaya variabel dan biaya tetap, berubah hanya menjadi biaya variabel saja. Dan ini menarik, karena menjadi sangat murah dibandingkan dengan harus investasi. Bisa dibayangkan investasi Google, Microsoft, dan Amazon itu berapa triliun ya, untuk mengembangkan infrastruktur seperti itu. Dan kita hanya perlu menggunakan sebagian. Ya. Skalabilitas. Cloud itu sangat cocok kalau skala komputasi yang kita butuhkan itu fluktuatif. Sekarang butuh 1 server, bulan depan butuh 10, bulan berikutnya hanya butuh 3. Nah, kalau seperti itu cloud cocok karena kita bisa ya menaikkan atau menurunkan skalanya sesuai dengan kebutuhan kita. Tanpa ingat harus ada biaya tetap. Kalau kita beli server 10, padahal yang dipakai 3, berarti ada 7 yang nganggur, dan 7 itu tetap kita harus menanggung biaya tetapnya. Ya. Keterbukaan teknologinya ini biaya cloud itu terbuka terhadap berbagai macam teknologi, bahkan sampai kepada artificial intelligence dan Internet of Things. Ya, ada layanan khusus untuk Internet of Things. Misalnya kita menyebarkan drone ke berbagai belahan dunia untuk merekam video, dan videonya itu dimasukkan ke cloud, itu ya ada yang khusus untuk mengelola itu. Ya. Nah, ketersediaan ini juga sangat-sangat unggul kalau cloud itu. Meskipun bukan berarti lalu cloud itu lebih kebal terhadap
outage ya. Outage itu berarti layanannya mati gitu. Beberapa kali Amazon mengalami, Microsoft mengalami, Google juga mengalami. Meskipun biasanya sangat singkat. Ya. Standar yang dipakai untuk penyedia jasa cloud ini adalah yang disebut sebagai standar PIR 4. Itu dalam setahun mereka hanya boleh mati 4 menit. Ya, setahun. Gitu. Dan itu pun bisa diatasi dengan cara apa? Mereka punya lokasi di berbagai wilayah yang berbeda. Di Amerika Serikat, Amerika Utara, di Eropa, Asia, gitu ya, Australia. Jadi kalau kita punya aplikasi dan kita sebar di berbagai wilayah itu, salah satu mati, misalnya di Eropa mati, beban di Eropa bisa dialihkan ke Afrika misalnya atau ke Asia. Ini. Nah, namun sekarang yang menjadi masalah adalah 4 yang di bawah reliability ya, 3 ini ya, privacy. Dan kalau kita pakai Amazon misalnya dan itu diletakkan di Singapura, maka kita menjadi tunduk pada hukum yang ada di Singapura. Dan setiap saat pemerintah Singapura ini memutuskan akan membuka server-server yang ada di Amazon, Amazon harus patuh. Gitu ya. Keamanan, ya ini juga menjadi masalah meskipun keamanan dasarnya itu dipegang oleh penyedia jasa cloud, tapi kita juga menjadi sangat tergantung pada itu. Ya. Compliant. Nah ini biasanya aturannya bagaimana? Boleh tidak data kita itu disimpan pada penyedia jasa cloud yang berada di luar wilayah negara kita? Kalau tidak boleh ya ini bukan pilihan yang mungkin dipakai. Ya. Ini isu-isu yang harus diperhatikan. Dan ada soal ini saya tidak perlu ya, web service juga tidak perlu gitu ya. Nah, mendesain ya, sistem untuk internet. Jadi ini bentuk khusus dari client server gitu ya, karena menggunakan internet. Dan sekarang ya sebagian besar sudah menggunakan internet. Itu desainnya sederhana karena apa? Protokol komunikasinya menggunakan TCP/IP. Ya. Jadi bahasa yang digunakan oleh berbagai perangkat di dalam internet untuk saling berkomunikasi itu disebut sebagai TCP/IP. Dan itu adalah protokol yang terbuka. Ya. Anda mungkin tidak mengalami, tapi sampai tahun 97 saya itu masih menggunakan protokol yang disebut sebagai IPX, SPX. Ya, itu protokol khusus untuk jaringan yang namanya novel network. Dan itu kalau di situ nggak bisa ngomong dengan komputer lain yang tidak bicara bahasa IPX, SPX. Gitu ya. Nah, tapi kemudian dengan TCP/IP semua bisa saling berbicara. Ya. Internet itu ada beberapa standar yang harus diikuti. Pertama adalah domain name system, atau disebut sebagai BIND, BIND. BIND ini singkatan dari Berkeley Internet Name Domain. Jadi kita biasanya kenal itu hanya domain, misalnya uaj.ac.id, kompas.com, ya, facebook.com, google.com. Tetapi di balik nama domain itu, ya sebenarnya mesin-mesin yang ada di internet itu untuk saling berkomunikasi mendapat alamat. Nah, alamatnya itu disebut sebagai IP address. Itu adalah rangkaian angka biasanya. Ya. Tergantung versinya, tapi rangkaian angka. Dan komputer itu hanya bisa saling berbicara dengan. Nah, sedangkan manusia bicara dengan kata-kata, tidak dengan angka. Maka kemudian ada jasa untuk menerjemahkan nama ke angka atau angka ke nama. Jadi misalnya Anda akan browsing detik.com, maka komputer Anda, begitu Anda mengetikkan detik.com, browser itu akan bertanya pada namanya DNS server, ya, domain name system. Detik.com itu alamatnya apa sih? Diberi alamatnya ini, maka kemudian browser Anda akan menuju ke alamat itu. Nih. Lalu ada HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Ini adalah bagaimana data itu dipertukarkan di internet. Ya, maka kalau Anda lihat
Setiap kali Anda melihat alamat domain, meskipun sekarang sudah sering disembunyikan ya, alamat domain di internet itu kalau ada alamat itu satu website, biasanya pakai HTTP atau HTTPS. Gitu ya. Ada banyak protokol yang lain, tapi sekarang HTTP dan HTTPS yang paling sering dipakai. Dan ada HTML. HTML itu adalah bahasa standar ya, untuk menampilkan isi atau suatu dokumen melalui web. Ya. Jadi kalau Anda melihat satu website itu tampilannya itu diatur menggunakan ya namanya hypertext markup language. Nah, perlu diingat ini sering sekali ada salah kaprah. Banyak orang yang mengatakan pemrograman atau HTML programming. Nah, HTML itu bukan bahasa pemrograman. Seperti ini Anda lihat namanya HTML itu adalah bahasa markup. Jadi jangan pernah bilang saya belajar pemrograman HTML ya. Bisa diketawain. HTML itu bukan bahasa pemrograman. Kalau saya belajar bahasa pemrograman Java, saya belajar pemrograman Python. Nah, itu betul. Ya. Oke. Lalu tim klien ini ya sekarang banyak menggunakan media komunikasi yang tanpa kabel, wireless. Tanpa kabel yang bisa berupa WiFi atau seluler, ya. Atau juga pakai satelit ya bisa. Nah, yang jadi masalah di dalam ketika kita menampilkan satu web, aplikasi berbasis web, itu adalah para pengguna mungkin akan menggunakan perangkat yang berbeda. Ada yang pakai desktop komputer, ada yang pakai laptop, ada yang pakai smartphone, ada yang pakai tablet. Bisa dilihat, smartphone saja ukurannya macam-macam. Ya. Galaxy S22 yang biasa dan yang ultra beda. Ya. iPhone yang biasa, yang Pro Max beda. Laptop itu ada yang 12 inci, ada yang 13 inci, ada yang 14, ada yang 15, 16, 17, gitu ya, beda-beda. Layar, monitor desktop itu, ya, ada yang 20, 24, ada yang 34, ya, macam-macam. Lalu rasio layarnya, ada yang 4:3, ada yang 16:9, dan yang terbaru sekarang 16:10. Jadi beda-beda. Tablet itu ada yang 7 inci, 8 inci, 9, 10, 12 inci, gitu ya. Beda-beda. Nah, sehingga layar tampilan di layar aplikasi berbasis web itu bisa beda-beda. Maka kemudian ada cascading style sheet. Jadi kalau Anda lihat satu website, coba kalian unduh website itu, pasti akan ada HTML, file minimalnya file HTML dan CSS. Nah, CSS ini adalah bahasa ya satu ya serangkaian gitu ya, style gitu ya, untuk menjaga supaya tampilan suatu website itu konsisten, tampil di layar kecil seperti itu, tampil di layar besar seperti itu. Jadi kalau misalnya tampil di layar 14 inci, begitu ditampilkan di layar 17 inci, maka CSS ini akan menyesuaikan. Ya, hurufnya akan berbeda, jaraknya berbeda, ya, sehingga pakai rasio. Ya, misalnya, gambar ini 25% dari layar. Kalau Anda ingat, ketika merancang formulir, saya pernah menunjukkan dulu kalau merancang formulir itu posisinya pakai koordinat. Nah, kalau koordinat itu antara 14 inci dan 17 inci kan beda. Ya, maka pakai persentase, sekian persen. Gitu ya. Dan posisinya sekian persen dari kiri, sekian persen dari kanan, sekian persen dari atas, sekian persen dari bawah. Gitu. Ya, ini contoh. Ya. Nah, lalu kalau isu desain yang terkait dengan satu website itu apa? Pertama, kualitas. Ya, harus kelihatan profesional. Gunakan warna-warna yang konsisten, sesuai. Lalu harus jujur di dalam artian begini. Website itu hampir dipastikan akan mengumpulkan data. Ya. Nah, data yang dikumpulkan itu untuk apa? Nah, kalau Anda sekarang mengunjungi beberapa website, ya, untuk pertama kali atau sudah lama tidak mengunjungi lagi, maka besar kemungkinan Anda akan mendapatkan satu menu atau satu pertanyaan dari website tersebut, bahwa website ini
itu menggunakan cookies. Cookies ini yang biasa digunakan untuk aplikasi berbasis web. Biasanya cookies itu digunakan supaya koneksinya lancar. Tetapi cookies ini juga bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Saya bisa tahu dengan cookies, kalau Anda mengunjungi website buatan saya, misalnya, Anda itu mengakses dari mana, komputernya apa, besar layarnya berapa, itu saya bisa tahu dari cookies itu. Nah, itu harus diungkapkan. Maka kalau Anda mengunjungi satu website, sekarang sering muncul pertanyaan, website ini pakai cookies, bersedia atau tidak? Ada yang opsinya hanya accept atau decline, ya atau tidak. Tapi ada juga yang ya atau tidak ditambah customize. Jadi Anda boleh memilih cookies apa saja yang akan diterima dan cookies apa saja yang akan ditolak. Kan ada berbagai macam cookies. Ya. Lalu informasinya itu harus yang ya terbaru, komprehensif dan benar. Ya. Serta terhubung ke situs web yang lain. Ya. Untuk kredibilitas. Lalu juga ada opsi untuk personalisasi dan customisasi. Jadi bisa mengubah tampilan sesuai dengan keinginan pengguna. Nah, link itu harus dipastikan kalau ada tautan. Itu tautannya nanti bisa dibuka. Ya. Tidak lalu muncul error 404 atau situs tidak bisa dibuka dan lain sebagainya. Maka ini perlu dari waktu ke waktu situs web kita itu diaudit untuk apa ya, menemukan link-link yang hilang gitu ya. Lalu juga ini apa keamanan. Semakin aman itu biasanya semakin tidak mudah digunakan, less user friendly gitu ya. Tapi dalam iklim keamanan cyber sekarang ya, itu menjadi sangat-sangat penting. Misalnya, ya, setahu saya di Indonesia tidak ada bank yang menyelenggarakan layanan internet banking itu hanya pakai password. Masuk ke layanan internet banking mungkin pakai password atau PIN. Tapi nanti untuk setiap transaksi itu pasti akan ada password tambahan, entah menggunakan token seperti BCA, entah menggunakan one time password ya, yang dikirim ke nomor HP yang terdaftar, ya, atau menggunakan cara yang lain, macam-macam. Ya. Tetapi tidak cukup pakai password saja, ya, karena memang tidak aman dan itu merepotkan. Ya. BCA misalnya, BCA itu untuk sebagian besar transaksi, transfer misalnya atau bayar itu harus 2 kali. Pertama masuk pasti ya pakai username dan password. Setelah itu untuk transaksi misalnya transfer itu harus 2 kali memasukkan kode dari token. Ya. Dengan 2 metode yang berbeda. Untuk satu transaksi saja. Ya. Jadi ini agak menyebalkan. Tapi ya harap maklum karena BCA di masa lalu pernah berkali-kali terkena kasus keamanan. Ya. Dan biasanya kalau kasus keamanan itu karena kelemahan bank, kerugian nasabah harus ditanggung oleh bank. Ya. Lain kalau misalnya hilangnya uang nasabah itu karena kesalahan nasabah, ya bank nggak tanggung jawab. Ya. Tapi kalau itu kesalahan bank, ya bank yang harus bertanggung jawab. Ya. Oke. Ya, apakah ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya kira mungkin kuliahnya kita cukupkan sekian. Saya silakan Anda untuk mengerjakan tugas yang minggu depan harus dikumpulkan. Ya. Sampai di sini dulu dan selamat pagi. Pagi Pak, terima kasih. Selamat pagi.